Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra Insight dan saya bersama Pak Guritno masih membahas tantangan ekonomi 2020, perang dagang di tahun ini. Nah, setelah tadi membahas beberapa iklim usaha di 2020, juga langkah-langkah pemerintah menghadapi ekonomi global di tahun ini, kita beranjak ke topik selanjutnya Pak Guritno mengenai usaha kita untuk melepas yang namanya dari tradisi defisit di Indonesia sendiri. Nah, ini kan udah 8 tahun nih setelah neraca transaksi ini berjalan selalu defisit. Nah, kira-kira kita terus menggaungkan ekspor, tapi banyak juga impor yang masuk ke Indonesia. Nah, kira-kira gambaran yang bisa pemirsa Gatra TV dapatkan, kira-kira gambaran neraca transaksi untuk Indonesia saat ini seperti apa nih, Pak? Makasih, Mas Ebi. Jadi kalau kita lihat ya, defisit neraca transaksi berjalan di Indonesia itu sebenarnya bisa dibilang tradisi, bisa juga tidak. Kalau kita bilang tradisi, ini karena cuma baru 8 tahun ini. Tapi sebenarnya kita pernah surplus. Jadi kalau di catatan kita ya, di catatan redaksi itu 2010 kita surplus. Ya, terhadap PDB itu 0,67%. Lumayan kita surplus. Kemudian tahun berikutnya, 2011 juga masih surplus, meskipun turun. Jadi 0,19%. Nah, 2012 itu udah mulai tradisi. Kita defisit sampai sekarang gitu loh. Tapi defisitnya ini kalau kita lihat di eranya Jokowi sama sebelumnya juga sekitar hampir 2-3% dari PDB. Kalau kita lihat ya, eranya Jokowi itu 2015 itu defisitnya 2%. Kemudian 2016 1,82%, kemudian 2017 1,5%. Kemudian kalau kita lihat 2018 2,5% dan tahun 2009 lalu itu di kisaran 2,7%. Jadi itu gambaran defisit. Defisit ini kan sebenarnya gambaran untuk memperlihatkan efek dari kebijakan yang diambil gitu loh. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu ini sebenarnya bukan gangguan ekonomi secara besar. Toh kita meskipun kita defisit neraca transaksi berjalan ada, tapi pertumbuhan kita masih 5%. Itu yang patut disyukuri. Tapi ini tentunya dari ilmu kesehatan ekonominya ya ini nggak sehat gitu loh. Bagusnya surplus, karena kalau surplus otomatis itu nanti berefek ke nilai tukar dan sebagainya, kurang lebih gitu. Oke, nah kira-kira untuk faktor-faktor apa saja nih Pak Guritno yang bisa mempengaruhi current account defisit untuk Indonesia saat ini? Oke, jadi kalau kita ini kan sebenarnya semacam kalau kita lebih ekonomi lebih mikro ya, rumah tangga itu sebenarnya apa yang dijual ya itu ternyata sedikit gitu. Kita masih banyak membeli atau barang-barang yang masuk impor gitu loh. Jadi ada neraca perdagangan barang dan jasa. Nah, untuk barang kita masih surplus. Barang, tapi untuk jasa kita defisit. Kemudian neraca pendapatan sekunder kita surplus, tapi yang primer kita defisit. Nah, kondisi-kondisi ini tergambarkan sebenarnya tidak menggambarkan kemampuan kita. Nah, sebenarnya kita masih bisa mendapatkan pertumbuhan ya yang positif asalkan jasa ini kita dongkrak. Ya, misalnya neraca perdagangan lewat jasa dan pertumbuhan-pertumbuhan yang ditopang oleh sektor jasa itu. Misalnya gini aja, sepelenya itu misalnya kita negara laut. Lautan ya, kita maritim. Kita kalau mau ekspor impor kebanyakan lewat laut ya, ekspor kita lewat laut. Tapi armada laut kita, pelayaran kita itu masih tidak mendominasi, masih asing. Jadi jasa pelayaran untuk barang-barang ekspor kita akan lihat itu salah satu aja yang memang harus dicermati oleh pemerintah. Nah, kita harus membangun armada pelayaran yang bagus, yang kuat ya, yang baik karena kita negara kepulauan. Nah, sektor jasa ini harusnya yang kalau kita ekspor itu kita juga yang dapatkan karena kita pelaku dominan di situ gitu loh. Paling nggak seimbang lah, semacam itu. Oke, seperti itu. Nah, pemirsa Gatra TV, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan pada kesempatan kali ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Gatra Insight.